Tapi di balik keindahan dan misteri ini tersimpan sejarah yang lebih rumit dan terkadang mengerikan. Kita sering membayangkan para Firaun Mesir sebagai penguasa yang baik hati, tetapi kenyataannya seringkali jauh lebih kejam. Perebutan kekuasaan penuh dengan intrik, pengkhianatan dan pertumpahan darah karena kelompok-kelompok yang saling bersaing memperebutkan tahta. Kehidupan rakyat jelata Mesir seringkali keras dan tak kenal ampun. Mereka bekerja keras di bawah terik matahari, tenaga mereka digunakan untuk memenuhi ambisi para penguasa dan pembangunan proyek-proyek monumental yang memuliakan hak ilahi Firaun untuk memerintah. Beban tradisi dan dogma agama sangat menyesakkan, mengatur setiap aspek kehidupan mereka dari lahir sampai mati. Bahkan dalam kematian, tidak ada jalan keluar dari kerumitan masyarakat Mesir. Makam bukan hanya tempat peristirahatan terakhir bagi orang yang meninggal, tetapi juga cerminan dunia orang hidup, yang mencerminkan hierarki sosial dan status almarhum dalam hidup. Kutukan yang rumit tertulis di dinding makam, bertujuan untuk mencegah perampok makam dan memastikan perjalanan damai almarhum ke alam baka. Sisi gelap masa lalu Mesir ini, yang seringkali tertutupi oleh pencapaian monumentalnya, sangat penting untuk memahami gambaran lengkap peradaban kuno ini. Di dalam bayang-bayang, di tengah bisikan ritual yang terlupakan dan gema perebutan kekuasaan kuno, kita baru mulai memahami kompleksitas dan kontradiksi yang mendefinisikan peradaban yang abadi ini. Sejarah Mesir kuno penuh dengan kisah tentang Firaun yang ambisius, perebutan kekuasaan, dan penaklukan yang kejam. Beberapa penguasa memang membawa era damai dan sejahtera, tapi ada juga yang meninggalkan jejak pertumpahan darah dan penindasan. Sistem pemerintahan Firaun dengan kekuasaan absolut dan hak ilahinya menciptakan lahan subur untuk tirani dan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu contoh paling terkenal dari sisi gelap sejarah Mesir ini adalah pemerintahan Akhenaten, seorang Firaun dari dinasti ke-18. Didorong oleh visi religius yang radikal, Akhenaten mencoba mengubah tradisi yang sudah berabad-abad dengan memaksakan penyembahan tunggal pada dewa matahari Aten. Dia merusak kuil-kuil dewa lain, menganiaya para pendeta mereka, dan memindahkan ibu kota dari Tebes ke kota baru yang dibangun untuk menghormati Aten. Meskipun motif Akhenaten mungkin berakar pada semangat keagamaan yang tulus, metodenya tidak dapat disangkal bersifat otoriter. Ketidakpeduliannya terhadap kepercayaan dan praktik yang sudah mapan membuat banyak rakyatnya terasing dan pemerintahannya diwarnai oleh pergolakan dan kerusuhan. Setelah kematiannya, para penerusnya dengan cepat membatalkan reformasinya, mencoba menghapus ingatannya dari sejarah. Kisah Akhenaten menjadi pelajaran tentang bahaya kekuasaan yang tidak terkendali, meskipun dibungkus dengan jubah kebenaran agama. Ini juga menyoroti betapa rapuhnya tatanan sosial di Mesir kuno, di mana kemauan satu penguasa saja bisa berdampak luas bagi seluruh kerajaan. Klaim para Firaun sebagai titisan dewa bukan hanya simbolis, teman-teman. Ini adalah dasar dari kekuasaan mereka. Mereka dianggap sebagai perantara antara dewa dan manusia, bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dunia dan memastikan tanah tetap subur. Mandat ilahi ini memberi mereka kekuasaan absolut. Tapi tentu saja ada harganya. Pembangunan makam dan kuil megah, ciri khas peradaban Mesir, bukan hanya soal kesombongan atau pengabdian agama. Ini adalah pekerjaan kolosal yang membutuhkan banyak sumber daya dan tenaga manusia. Ribuan pekerja, kebanyakan petani yang dipaksa, bekerja keras selama bertahun-tahun dalam kondisi yang sangat berat untuk ngangkut, dan mendirikan balok-balok batu besar yang membentuk bangunan-bangunan ini. Bayangkan. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa para pekerja ini dimotivasi oleh semangat keagamaan atau rasa kewajiban. Tapi, yang lain menunjukkan bukti perlakuan kasar dan bahkan kebrutalan. Penemuan arkeologi telah mengungkapkan kerangka pekerja yang menderita kekurangan gizi, kelainan tulang belakang, dan penyakit lain yang berhubungan dengan kerja paksa dan perawatan yang tidak memadai. Kasihan ya. Kemegahan monumen Mesir, meskipun sangat mengagumkan, menjadi pengingat nyata akan pengorbanan manusia dalam pembangunannya. Monumen-monumen ini menjadi saksi bisu atas kekuatan besar yang dimiliki para Firaun, tetapi juga tentang pengorbanan yang sering tak terlihat dari mereka yang bekerja keras dalam bayang-bayang kekuasaan.
Orang Mesir kuno sangat memperhatikan kematian dan kehidupan setelah mati. Mereka percaya bahwa kematian bukanlah akhir, tapi peralihan ke alam lain, kelanjutan hidup dalam bentuk yang berbeda. Keyakinan ini memengaruhi setiap bagian dari budi mereka, mulai dari ritual pemakaman yang rumit hingga desain makam mereka. Makam para Firaun dan bangsawan lainnya bukan hanya ruang pemakaman biasa. Mereka adalah istana mewah yang dirancang untuk memenuhi setiap kebutuhan almarhum di akhirat. Makam-makam ini diisi dengan harta, perabotan, sesaji makanan, bahkan model miniatur pelayan dan penghibur. Semuanya dimaksudkan untuk menemani almarhum ke alam baka. Namun, makam-makam mewah ini juga menyimpan rahasia gelap. Mereka seringkali dilindungi oleh kutukan rumit, tertulis di dinding atau di makam itu sendiri, yang bertujuan untuk mencegah perampok makam dan melindungi tidur abadi almarhum. Kutukan ini meminta murka para dewa atas siapapun yang berani mengganggu kesucian makam, mengancam mereka dengan penyakit, kemalangan, bahkan kematian. Meskipun keefektifan kutukan ini masih diperdebatkan, kutukan tersebut memberikan gambaran tentang kecemasan dan ketakutan yang menghantui orang Mesir kuno. Mereka tidak hanya takut kehilangan harta duniawi mereka, tetapi juga kehilangan bahwa mereka dia agiliat. Kutukan itu berfungsi sebagai serasai independen kulit yang tidak diketahui dan memastikan kedamaian abadi mereka. Lebih dari sekadar kemegahan monumen dan kisah menarik para Firaunnya, permadani budaya Mesir dijalin dengan benang-benang tradisi, seni, dan pengabdian spiritual yang terus bergema hingga saat ini. Dari pasar-pasar yang ramai di Kairo hingga tepian sungai Nil yang tenang, gema adat dan kepercayaan kuno meresap dalam kehidupan sehari-hari, menawarkan sekilas pandang ke dunia di mana masa lalu dan masa kini terjalin dengan mulus. Di jantung budaya Mesir terdapat penghormatan yang mendalam terhadap keluarga dan komunitas. Nilai-nilai tradisional seperti keramahan, rasa hormat kepada orang tua, dan kemurahan hati ditanamkan sejak usia muda, menumbuhkan rasa memiliki dan kohesi sosial yang kuat. Keluarga besar sering berkumpul untuk makan, merayakan, dan menjalankan ibadah keagamaan, memperkuat ikatan kekerabatan dan warisan bersama. Agama juga memainkan peran integral dalam membentuk identitas Mesir. Meskipun jajaran dewa dan dewi kuno mungkin tidak lagi berkuasa, pengaruh mereka masih dapat dirasakan dalam perpaduan sinkretis kepercayaan dan praktik yang mencirikan masyarakat Mesir modern. Islam, agama yang dominan, hidup berdampingan dengan sisa-sisa spiritualitas Mesir kuno dan Kristen Koptik, menciptakan lanskap keagamaan yang kaya dan kompleks. Perpaduan pengaruh ini terlihat jelas dalam berbagai festival dan perayaan yang menghiasi kalender Mesir. Dari bulan suci Ramadan yang dirayakan dengan puasa dan syalat malam, hingga perayaan Natal Koptik di bulan Januari, orang Mesir merangkul beragam tradisi keagamaan dengan semangat yang sama, mencerminkan sejarah panjang pertukaran budaya dan toleransi negara tersebut. Seni Mesir, dengan gayanya yang khas dan bahasa simbolisnya, menawarkan jendela untuk melihat pandangan dunia dan kepekaan estetika peradaban kuno. Dari patung-patung Firaun yang megah hingga prasasti hieroglif yang rumit menghiasi dinding kuil, seniman Mesir berusaha untuk menangkap esensi subjek mereka, baik manusia maupun ilahi, dengan detail yang teliti dan warna-warna cerah. Salah satu aspek seni Mesir yang paling mencolok adalah penggunaan simbolisme. Hewan, tumbuhan, dan benda-benda langit bukan hanya elemen dekoratif, tetapi memiliki makna religius dan budaya yang mendalam. Elang misalnya mewakili Horus, dewa kerajaan, sementara bunga teratai melambangkan kelahiran kembali dan regenerasi. Dengan menguraikan kode-kode simbolis ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keyakinan dan nilai-nilai yang membentuk masyarakat Mesir kuno. Ketertarikan orang Mesir pada kematian dan kehidupan setelah kematian juga tercermin dalam seni mereka. Lukisan makam yang sering menggambarkan adegan-adegan dari kehidupan almarhum atau perjalanan mereka melalui dunia bawah, bukan hanya sekadar hiasan, tetapi juga memiliki tujuan ritual. Lukisan-lukisan itu dimaksudkan untuk membimbing jiwa almarhum di akhirat dan memastikan perjalanan mereka yang aman ke alam orang mati. Bahkan,
Bahan yang digunakan oleh seniman Mesir memiliki makna simbolis. Emas yang diasosiasikan dengan dewa matahari Ra mewakili keabadian, sementara lapis lazuli, batu biru langka, melambangkan langit dan hal-hal ilahi. Dengan menanamkan karya-karya mereka dengan lapisan-lapisan simbolis ini, seniman Mesir tidak hanya menciptakan benda indah, juga ekspresi kuat dari keyakinan budaya dan spiritual mereka. Hanya sedikit peradaban yang tertarik dengan misteri alam baka seperti orang Mesir kuno. Makam mereka yang rumit, ritual mumifikasi, dan sistem kepercayaan yang rumit, semuanya menunjukkan perhatian yang besar terhadap kematian dan perjalanan jiwa setelah kematian. Ketertarikan ini telah bergema selama ribuan tahun, menginspirasi banyak mitos, legenda, dan kisah yang terus menggelitik dan membingungkan kita hingga saat ini. Pusat dari konsep Mesir tentang alam baka adalah Ka, yaitu kekuatan hidup atau roh seseorang. Setelah kematian, Ka diyakini meninggalkan tubuh fisik tetapi tetap terikat dengannya melalui mayat yang diawetkan. Oleh karena itu, pentingnya mumifikasi. Perjalanan Ka ke alam baka yang dikenal sebagai duat, penuh dengan bahaya dan tantangan. Orang Mesir kuno percaya bahwa orang yang meninggal harus menavigasi lanskap yang berbahaya, menghadapi pengadilan di hadapan Osiris, dewa dunia bawah, dan mengatasi berbagai rintangan sebelum mencapai Aru, surga kebahagiaan abadi. Perjalanan berbahaya ini sering digambarkan dalam teks-teks pemakaman seperti Kitab Orang Mati, yang menyediakan mantra dan panduan bagi orang yang meninggal untuk menavigasi cobaan alam baka. Sistem kepercayaan yang rumit ini, dengan penekanannya pada penghakiman, moralitas, dan pelestarian jiwa, berbicara banyak tentang nilai-nilai spiritual orang Mesir kuno dan kerinduan mereka akan keabadian. Ini mencerminkan keyakinan yang mendalam pada tatanan kosmik dan keterkaitan antara hidup dan mati. Tema-tema yang terus beresonansi dengan kita saat ini. Berdiri megah di dataran tinggi Giza, Sphinx Agung Giza mungkin adalah salah satu monumen Mesir yang paling terkenal dan misterius. Dipahat dari satu blok batu kapur, patung raksasa ini dengan kepala manusia dan badan singa telah memikat imajinasi para pelancong dan cendekiawan selama berabad-abad. Tujuan dan makna sebenarnya masih diselimuti misteri. Break. Meskipun Sphinx sering dikaitkan dengan Firaun Khafre yang memerintah selama dinasti keempat, asal-usul dan maknanya yang tepat tetap menjadi bahan perdebatan. Beberapa ahli percaya bahwa Sphinx ada sebelum masa Khafre, menunjukkan fitur-fiturnya yang lapuk dan kesejajaran astronomi yang menunjukkan hubungan dengan era sebelumnya. Yang lain menafsirkan simbolismenya sebagai representasi dari kekuatan, kebijaksanaan, dan hubungan Firaun dengan yang ilahi. Selama berabad-abad, Sphinx telah menjadi subjek legenda dan cerita rakyat yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa cerita mengklaim Sphinx menyimpan ruangan tersembunyi yang berisi rahasia kuno atau harta karun, sementara yang lain menggambarkannya sebagai penjaga yang baik hati yang melindungi makam para Firaun. Senyumnya yang penuh teka-teki, tenang sekaligus bijaksana, terus menginspirasi keajaiban dan spekulasi. Terlepas dari penelitian dan investigasi arkeologi yang sedang berlangsung, Sphinx tetap menyimpan rahasianya. Tujuan dan makna sebenarnya tetap sulit dipahami, seperti pasir gurun yang berputar-putar di sekitar dasarnya. Sphinx berdiri sebagai bukti kekuatan misteri yang abadi dan daya pikat masa lalu Mesir kuno yang penuh teka-teki. Orang Mesir kuno percaya kehidupan abadi tidak hanya soal roh tapi juga fisik. Mereka yakin dengan mengawetkan tubuh lewat mumifikasi, Ka atau roh mereka bisa hidup di akhirat. Keyakinan ini membuat mereka mengembangkan teknik mumifikasi yang canggih untuk menghentikan pembusukan dan mengawetkan tubuh selamanya. Tapi obsesi mereka ini punya sisi gelap. Makam para Firaun dan bangsawan yang penuh harta dan benda berharga untuk dibawa ke akhirat jadi sasaran perampok. Untuk mencegahnya, kutukan ditulis di dinding dan makam itu sendiri. Tayubiri. Kutukan ini meminta para dewa menghukum siapapun yang berani mengganggu makam dengan penyakit, kesialan, bahkan kematian. Ada yang menganggap kutukan ini cuma tak hayul. Tapi ada juga yang percaya
karena beberapa arkeolog dan penjelajah meninggal secara misterius setelah memasuki makam kuno. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar peringatan kuno ini. Nyata atau tidak, kutukan Firaun menambah misteri Mesir kuno. Kutukan ini menunjukkan usaha orang Mesir kuno melindungi harta mereka dan memastikan perjalanan aman ke akhirat. Membuat kita berpikir mana yang nyata dan mana yang mitos. Melangkah ke Mesir modern seperti melangkah ke museum hidup, di mana gema masa lalu yang agung bergema melalui jalan-jalan kota yang ramai dan lanskap pedesaan yang tenang. Meskipun para Firaun dan piramida mereka mungkin tampak seperti kenangan yang jauh, warisan Mesir kuno terjalin ke dalam jalinan kehidupan kontemporer, sebuah bukti kekuatan tradisi dan ketahanan budaya yang abadi. Dari pasar-pasar yang ramai di Kairo, di mana aroma rempah-rempah dan dentingan ritmis palu pekerja logam memenuhi udara, hingga desa-desa yang tenang di Delta Nil, di mana para petani masih menggarap ladang mereka menggunakan metode yang telah dihormati waktu. Ritme kehidupan di Mesir modern seringkali tampak tak tersentuh oleh perjalanan waktu. Kerajinan tradisional yang diwariskan turun-temurun terus berkembang. Pengrajin terampil menggunakan teknik yang diasah selama berabad-abad, menciptakan tembikar tembaga yang indah, permadani yang rumit, dan lukisan papirus yang halus, menjaga tradisi artistik nenek moyang mereka tetap hidup. Kerajinan ini bukan sekadar pernak-pernik turis, mereka adalah ekspresi nyata dari identitas budaya dan sumber kebanggaan bagi para pengrajin yang menciptakannya. Bahkan bahasa yang digunakan di Mesir modern, bahasa Arab, mengandung jejak pendahulunya yang kuno. Banyak kata dan frasa dalam bahasa Arab Mesir berakar dari bahasa Mesir kuno, sebuah bukti keberlanjutan bahasa dan budaya meskipun telah berabad-abad berada di bawah kekuasaan asing dan pertukaran budaya. Sungai Nil yang abadi, sebuah garis hidup dan warisan. Sama seperti zaman dahulu kala, Sungai Nil terus menjadi sumber kehidupan Mesir. Pasang surutnya membentuk ritme kehidupan bagi jutaan orang. Membentang seperti pita hijau di tengah lanskap yang kering, Lembah Nil adalah rumah bagi mayoritas penduduk Mesir. Tepiannya yang subur menyediakan makanan dan mata pencaharian. Felucca, perahu layar kayu tradisional dengan layar latin yang khas, tetap menjadi pemandangan umum di Sungai Nil. Siluetnya yang anggun merupakan simbol abadi hubungan Mesir dengan sungainya. Dulu digunakan untuk transportasi dan perdagangan, Felucca sekarang mengangkut wisatawan di sepanjang Sungai Nil, menawarkan pemandangan tepi sungai yang menakjubkan dan sekilas tentang cara hidup yang lebih lambat dan lebih tradisional. Banjir tahunan Sungai Nil, yang dulunya merupakan penyebab perayaan dan kecemasan di Mesir kuno, sekarang dikendalikan oleh bendungan tinggi Aswan, sebuah keajaiban teknik modern. Meskipun bendungan telah membawa manfaat yang signifikan, termasuk peningkatan produksi pertanian dan tenaga air, bendungan ini juga memiliki dampak yang besar pada ekosistem Nil dan praktik tradisional petani yang bergantung pada siklus banjir tahunan. Terlepas dari perubahan ini, Sungai Nil tetap menjadi bagian integral dari identitas Mesir. Airnya merupakan sumber kehidupan, mata pencaharian, dan inspirasi. Debukan air sungai yang berirama di tepiannya, teriakan para nelayan yang menebarkan jala mereka, dan tawa anak-anak yang bermain di sepanjang pantainya, semuanya adalah pengingat akan ikatan abadi antara orang Mesir dan sungai mereka. Antara tradisi dan transformasi. Mesir modern berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada warisan budaya yang kaya. Di sisi lain, ada tantangan dunia yang berubah dengan cepat. Nilai dan adat istiadat tradisional masih kuat, terutama di daerah pedesaan. Tapi, globalisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi membawa perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Media massa, terutama televisi satelit dan internet, telah memperkenalkan orang Mesir pada ide dan pengaruh budaya baru. Ini menantang norma dan nilai tradisional. Generasi muda khususnya sedang bergulat dengan ketegangan antara tradisi dan modernitas. Mereka berusaha membentuk identitas mereka sendiri dalam masyarakat yang berkembang pesat. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk masa depan Mesir.
Dengan penekanan yang semakin besar pada literasi dan akses ke pendidikan, terutama untuk anak perempuan dan perempuan, Mesir sedang menyaksikan munculnya generasi baru yang berdaya dengan pengetahuan dan keterampilan, siap untuk berkontribusi pada pembangunan negara. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Mesir tetaplah negeri dengan potensi yang sangat besar. Warisan budayanya yang kaya, lokasi strategis, dan masyarakatnya yang tangguh menempatkan Mesir untuk memainkan peran penting di panggung global. Saat Mesir menavigasi kompleksitas abad ke-21, Mesir pasti akan terus memikat dunia dengan daya pikatnya yang abadi dan perpaduan unik antara kuno dan modern. Warisan terukir di batu dan waktu. Perjalanan kita menyusuri sejarah dan budaya Mesir telah memperlihatkan peradaban yang luar biasa, rumit dan memesona. Dari piramida menjulang yang menembus langit hingga hieroglif rumit yang membisikkan kisah para Firaun dan dewa, warisan Mesir terukir di batu dan waktu, sebuah bukti kecerdikan manusia, ambisi, dan kerinduan spiritual. Kita telah menyelami sisi gelap negeri kuno ini, menghadapi sisi kelam masa lalunya, perebutan kekuasaan, ketidakadilan sosial, dan pencarian tanpa henti akan kehidupan abadi yang mendorong pencapaian luar biasa, sekaligus kekejaman yang tak terkatakan. Para Firaun, yang dulu dipuja sebagai dewa yang hidup, muncul sebagai figur yang kompleks, mampu menunjukkan kebijaksanaan besar sekaligus tirani yang kejam. Namun, di balik kemegahan monumen dan intrik para penguasanya, kita telah menemukan budaya yang mengakar kuat dalam tradisi, keluarga, dan hubungan mendalam dengan tanah airnya. Sungai Nil, sumber kehidupan Mesir, mengalir melalui sejarahnya, membentuk adat istiadat, kepercayaan, dan identitasnya. Ketahanan rakyat Mesir, kemampuan mereka untuk melestarikan warisan budaya mereka di tengah perubahan dan pergolakan selama berabad-abad, adalah bukti kekuatan tradisi ngabadi which patni menunjukkan Latin tak tergoyah dari kembang. Pesona abadi Mesir, sebuah permadani kontras. Daya tarik Mesir bukan terletak pada pandangan romantis masa lalunya, tetapi pada permadani sejarahnya yang nyata dan apa adanya, yang dijalin dengan benang-benang kegelapan dan cahaya. Ini adalah negeri yang penuh kontras, kuno dan modern, sakral dan duniawi, mewah dan miskin. Tempat gema masa lalu yang gemilang bergema di tengah tantangan masa kini yang berubah cepat. Senyum misterius Sphinx yang membeku dalam waktu, seolah memanggil kita, mengajak kita untuk mengungkap rahasianya dan menghadapi kompleksitas sifat manusia. Bisikan para Firaun yang bergema melalui makam mereka yang sunyi, mengingatkan kita pada sifat kekuasaan yang fana dan pencarian makna yang abadi di dunia yang seringkali diselimuti misteri. Saat kita keluar dari penjelajahan sisi gelap dan kekayaan budaya Mesir, kita membawa serta penghargaan yang mendalam atas warisan abadi negeri kuno ini. Mesir menantang kita untuk menghadapi kompleksitas sejarah, untuk merayakan ketahanan jiwa manusia, dan untuk merangkul kekuatan budaya yang abadi, untuk melampaui waktu dan keadaan. Pada akhirnya, hadiah terbesar Mesir bagi kita mungkin adalah kemampuannya untuk mengingatkan kita bahwa perjalanan penemuan adalah perjalanan yang berkelanjutan. Eksplorasi terus-menerus tentang dunia di sekitar kita dan kedalaman kemanusiaan kita sendiri. Dan dalam perjalanan itu, kita mungkin menemukan diri kita berhadapan langsung dengan gema masa lalu kita sendiri, keyakinan kita sendiri, dan pencarian abadi kita akan makna dan koneksi di dunia yang selamanya bergoyang antara kegelapan dan cahaya.